Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, sudah makan belum? Ya, anak-anak hari ini tetap sehat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus semangat. Baik, hari ini kita akan belajar yaitu tanggal 6 September 2020. Nah, kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Anak-anak ibu, masih ingat nggak apa itu adaptasi? Iya, ibu jelaskan adaptasi itu bagaimana cara kita menyesuaikan diri gitu. Kalau tumbuhan bagaimana cara tumbuhan itu menyesuaikan diri. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Dengan membaca informasi dari buku paket, baik dari media elektronik maupun media cetak, peserta didik dapat membandingkan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, dengan membaca informasi baik dari media elektronik ataupun media cetak, peserta didik dapat membandingkan cara tumbuhan melindungi diri. Yang ketiga, dengan membaca teks informasi baik dari media elektronik ataupun media cetak, peserta didik dapat menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tujuan yang keempat, ini tujuan terakhir anak ibu. Dengan membaca teks atau informasi baik dari media elektronik ataupun media cetak, peserta didik dapat menyajikan karya cara tumbuhan melindungi dirinya. Nah, baik anak-anak ibu, kita masuk ke materi anak ibu ya. Materinya berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hidrofit. Baik, ibu akan jelaskan sedikit apa itu tumbuhan hidrofit. Nah, tumbuhan hidrofit ini tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Nah, misalnya akarnya itu berada dalam permukaan air. Nah, dia memiliki rongga udara ada di batang maupun di tangkai daun. Nah, daunnya muncul di permukaan air. Itu tumbuhan hidrofit. Sekarang tumbuhan yang keduanya ada tumbuhan higrofit. Nah, kan ibu jelaskan tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Nah, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Nah, nanti anak-anak bisa lihat nanti ada buku temanya ya anak-anak. Nanti dicari di sana. Untuk materi yang ketiga ada tumbuhan xerofit. Baik, ibu akan jelaskan apa itu tumbuhan xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit. Nah, kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri. Pasti anak-anak tahu ya tumbuhan tersebut. Nah, biasanya dia di gurun-gurun hidupnya di daerah kering. Ya, anak-anak bisa cari nanti anak. Nah, baik, ibu akan masuk materi selanjutnya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Nah, ada beberapa cara tumbuhan tersebut. Yang pertama, pohon jati. Yo, pohon jati ada yang tahu dah bagaimana cara dia menyesuaikan diri. Nah, baik, mungkin ada yang belum tahu ya. Akan ibu jelaskan sedikit. Pohon jati menyesuaikan diri yaitu dengan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Nah, itu gunanya apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, kita lanjut lagi. Ada kaktus. Nah,
Kaktus ini memiliki daun yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Terus ada lagi kantong semar. Nah, anak tahu kantong semar? Punya kantong dia, anak ibu. Kantong semar ini menyusahkan dirinya dengan memakan serangga. Nah, kok bisa makan serangga ya? Ada mulutnya berarti. Di dalam kantong semar itu ada nektarnya, anak ibu. Nektar itu kan manis, jadi tumbuhan itu tertarik untuk masuk ke dalam. Jadi karena licin, jadi serangga itu akan terpleset. Nah, itulah jadi makanan daripada kantong semar. Ada putri malu. Nah, ada putri malu ya. Putra malu nggak ada ya, nak? Putri malu yang ada. Kalau putri malu ini menyusahkan dirinya dengan daunnya. Daun-daunnya itu sensitif terhadap rangsangan. Coba sentuh dia akan mengatur. Nah, kita lanjut, ada teratai. Teratai juga tadi sudah berjelaskan sedikit ya. Nah, teratai ini menyelesaikan diri dengan cara memiliki daun yang lebar dan tipis ya, agar penguapan air dapat terjadi dengan mudah. Nah, padi itu makanan pokok kita ya anak ibu, makanan pokok dari warga negara Indonesia. Harus ingat itu, bagaimana cara dia menyelesaikan diri. Nah, itu padi. Kalau padi itu dia biasanya mengulungkan daun pada musim kemarau. Nah, itu caranya anak ibu ya. Baik, kita masuk materi selanjutnya. Cara tumbuhan melindungi diri. Bagaimana dia melindungi diri supaya dia tetap bertahan hidup gitu. Yang pertama itu bunga mawar. Tahu bunga mawar? Nah, bunganya cantik ya. Bermacam-macam warnanya. Bunga mawar ini melindungi diri dari dia punya duri. Nah, seandainya ada hewan lain yang dekat, nah akan tertusuk oleh duri dari bunga tersebut. Sekarang ada lidah buaya. Ini lidah buaya bukan buaya sebenarnya, nak. Nah, ini hanya nama bunga. Namanya lidah buaya. Nah, lidah buaya ini juga mempunyai duri yang tajam. Nah, supaya dia berada di sisi batangnya. Nah, untuk supaya ada hewan lain yang mendekat akan tertusuk oleh durinya. Kita lanjut nangka. Nih, nangka, tahu nangka, nak? Untuk di sayur, dibikin mamanya untuk masak ya. Nangka ini, nah, kalau dikocek ada getahnya enggak? Nah, pasti ya, ada getahnya. Jadi dari getah itulah cara dia melindungi dirinya. Untuk melindungi diri, kita lanjut. Ada putri malu. Putri malu melindungi dirinya, dia punya duri. Nah, nanti kalau ada musuh yang dekat-dekat, nah akan terluka. Kita lanjut, ada kaktus. Nah, kaktus bagaimana dia melindungi dirinya? Melindungi dirinya yaitu dia punya duri di sekeliling atau permukaan batangnya. Ada bambu. Nah, bambu, tahu bambu anak-anak untuk buat lemang itu. Tuh pohonnya itu. Tuh bambunya dipotong-potong, masukkan beras ke dalam jadi lemang, dimakan untuk lebaran anak ya. Nah, bagaimana cara dia untuk melindungi diri? Yaitu di batangnya itu ada bulu-bulu yang kalau disentuh dia akan gatal. Nah, itu cara dia melindungi dirinya. Nah, sekian saja anak ibu materi kita hari ini. Anak-anak, silakan nanti dibuka buku temanya halaman 19 sampai halaman 21. Anak-anak silakan kerjakan nanti ya, nak, yang halaman 21. Oke, terima kasih. Selamat bekerja.